Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Shalom. Saya Alex Sariang dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudiang, Keuskupan Agung Makassar. Saat ini kita dalam suasana masa puasa atau masa Prapaskah yang ditandai dengan penerimaan abu. Masa Prapaskah ini akan berlangsung selama 40 hari ke depan. Selama masa Prapaskah ini, kita akan merenungkan diri kita, mengolah diri kita lewat doa, mati raga, karya amal kasih yang kita wujudkan lewat pengumpulan APP. Yang semuanya itu bertujuan untuk membangun pertobatan sejati sebagai murid-murid Yesus. Tema APP tahun ini, tahun 2021, semakin beriman, semakin solider. Tema besar ini kemudian dibagi dalam sub-sub tema. Subtema yang pertama, Allah menghendaki manusia sejahtera. Subtema yang kedua, keserakahan manusia terhadap sumber-sumber ekonomi. Subtema yang ketiga, manusia dipanggil untuk hidup bersesama. Subtema yang keempat, membangun ekonomi yang berbelah rasa, dan subtema yang terakhir yang kelima, belah rasa untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam pertemuan ini kita merenungkan tema pertama, Allah menghendaki manusia sejahtera. Dalam tema ini kita akan dibantu oleh teks kitab suci dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan 17. Melalui teks ini kita merenungkan beberapa hal. Yang pertama, karya penciptaan merupakan awal karya penyelamatan Allah yang berlangsung terus, berpuncak dalam diri Yesus Kristus dan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Yang kedua, sejak awal mula Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya dan harus dijaga agar tetap baik adanya. Yang ketiga, untuk maksud tersebut Allah memberi tugas kepada manusia agar mengolah, mengembangkan alam ciptaan itu untuk kesejahteraan manusia. Yang keempat, hal tersebut ditegaskan dalam Kejadian pasal 2 ayat 8. Bagaimana Allah menempatkan manusia dalam sebuah taman yang indah dengan segala kekayaan yang melimpah. Suatu tanda bahwa sejak awal mula Allah merancang agar manusia hidup sejahtera. Pertemuan pertama. Teks kitab suci dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Manusia dan Taman Eden. Ayat yang ke-8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat ke-10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ayat ke-11. Yang pertama namanya Pison,
yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Ayat ke-12, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Ayat ke-13, nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Ayat ke-14, nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ke-16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikianlah sabda Tuhan. Pertanyaan renungan atau sharing. 1. Kalau kita mencermati kisah penciptaan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan pasal 1 ayat yang ke-17, kita akan menemukan ayat-ayat yang menegaskan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang unik dan istimewa. Temukan ayat-ayat yang dimaksud. Nomor 2. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 disebutkan bahwa Allah membentuk manusia dari debu tanah. Manusia dalam Ibrani disebut Adam. Tanah dalam bahasa Ibrani disebut Adamah. Hal apa yang mau ditegaskan dengan kedua istilah ini? Nomor 3. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah menyediakan sumber-sumber kehidupan agar manusia memperoleh kesejahteraan. Sebutkan unsur-unsur tersebut. Nomor 4. Dalam ayat 9 disebutkan jenis-jenis pohon. Sebutkan jenis pohon yang dimaksud. Nomor 5. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan adalah sebuah simbol atau lambang. Apa yang mau disimbolkan atau dilambangkan dengan pohon kehidupan? Nomor 6. Apa yang menjadi tugas manusia yang ditempatkan Allah dalam Taman Eden? Dalam pertemuan pertama ini, kita sungguh menyadari posisi manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling tinggi yang diberi akal budi untuk melindungi, mengusahakan dan merawat bumi, serta mengolah dan membangun sumber-sumber ekonomi yang bermartabat, berbelah rasa, berkelanjutan dalam kerjasama dengan semua pihak demi kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah kita berproses merenungkan, mendalami, dan berbagi pengalaman iman lewat Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan 17, marilah kita merenungkan dan mengambil langkah-langkah konkret, aksi konkret secara pribadi, keluarga, rukun, stasi, kelompok-kelompok kategorial, maupun dalam lingkup paroki, bagaimana memelihara, melindungi, dan melestarikan alam menjadi sumber kebahagiaan dan kesejahteraan kita bersama. Amin. The Lord God formed the man from the dust of the ground. And breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Then God said, "Let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. And God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground." Then God said, "I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds of the air, and all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food." And it was so. God saw all that he had made, and it was very good.